Baik, kali ini kita membahas tentang cabai ditumpang sarikan dengan tomat, ada daun ubi, ada serai. Ini cabai lumayan ya. Hari itu ini bekas penanaman kangkung teman-teman. Ini masih ada kangkungnya. Bekas penanaman kangkung. Ini bekas kangkungnya. Ini lahannya nggak pala bersih-bersih kali ya, karena kita bukan fokus di cabai ya, kita kerjakan secara tumpang sari, artinya tidak fokus dalam satu tanaman. Kalau kita menanam cabai saja, misalnya kita harus pakai mulsa hitam perak ya, itu sudah lain ceritanya, harus disemprot tiap hari. Ini paling saya semprot sekali sebulan atau sekali 2 bulan, paling pergantian cuaca saya semprot, balik-balik ini hanya aja, balik dari bawah saya semprot ke atas pakai semprot kecil. Ada semprot bunga itu ya kan, nggak harus pakai tangki yang digendong ala-ala pertanian seperti untuk bunga, itu yang bisa disemprotkan kecil, itu banyak itu saja saya buat sekali-sekali kesini. Tapi rahasianya saya kasih ini botol aqua. Ini tanah hanya sedikit kompos kandang dan hanya sedikit pupuk. Ini baru saya pupuk karena baru hujan ya. Komposnya hanya waktu di polybag kecilnya saja, polybagnya hanya sebesar ini, polybagnya hanya sebesar ini hari itu ya. Cukup di sini saja komposnya. Waktu dia sudah bisa pindah tanam, saya pindahkan, nanti saya akan tunjuk contohnya. Itu saja, tinggal saya isi airnya ketika hujan jarang turun atau kemarau, saya isi ini ataupun saya kasih di sini pupuk, maka tanah itu akan secara perlahan-lahan diairi tanpa kita capek menyiram tiap hari. Rahasianya cabai ini satu teman-teman, kalau boleh pokoknya itu ini, nah, jangan banyak, jangan sering kali disiangi pakai cangkul untuk menghilangkan gulumannya. Kalau boleh dicabut saja rumputnya, baru ditutup tanahnya dari luar. Nah, tujuannya supaya akarnya tidak putus. Cabai itu sensitif, kalau akarnya putus dia terganggu pertumbuhannya. Jadi maunya ditimpa terus ditimpa dengan tanah, naik, nanti akarnya akan naik ke atas dan mencari nutrisi yang terbaik. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman, saya akan kasih tunjuk sebagai hasil dari berkat kita buat seperti ini, pengairan waktu kemarau, cabainya tidak terlalu kekeringan ya. Salah satunya adalah yang ini, main ya. Ini lain lagi ceritanya dari yang tadi teman-teman. Jadi waktu itu dia tingginya segini, ini pucuk pertamanya ya, kita tunjuk ya. Nah, ini kan cabang nih. Waktu itu dia tinggi, menanamnya saya agak polybagnya dimerengkan, kemudian dahannya dimerengkan gini, pucuk pertamanya, maka akan muncul tunas-tunas baru. Nah, kalau itu nanti cepat berbunga, ada biji, ada bakal bunganya di sini, kita akan pangkas dulu pertama, karena ini cepat mengeluarkan ranting, maka kita pangkas, kita buang dulu bunganya supaya rantingnya ini terpelihara. Nanti kira-kira setinggi segini, waktu dia mau berbunga baru kita biarkan. Nah, cabai rawit itu sebenarnya tahan lama. Waktu dia memiliki ranting yang tinggi-tinggi pun, ketika nutrisi cukup, air cukup, cahaya cukup, maka dia akan berbuah lama. Lain dengan cabai merah. Kalau cabai merah itu lebih singkat umurnya. Kalau kita paksa pun rantingnya banyak, maka dia tidak bisa maksimal. Tapi kalau cabai rawit, kita paksa dia rantingnya banyak, kita kasih terus nutrisi, maka dia akan menghasilkan lebih banyak buah lagi. Nah, kita lihat yang tadi
sebenarnya juga dari awal kita sudah latih dia itu mengeluarkan ranting-rantingnya. Kita lihat ya. Nah ini teman-teman, coba nampak ya. Ini yang tadi ya, yang pertama. Nah ini waktu itu terikut ada kunyit, gak apa-apa lah, karena cabai ini kan sekitar 6 bulan sudah siap umurnya. Kalaupun nanti nggak apa-apa, kalau bisa pun lewat. Ini kunyit kepala menghalangi pertumbuhan cabainya. Jadi waktu itu ini pokok cabai yang asli lurus ke atas saya kasih. Nah ini hari itu saya kasih kayu di sini, saya silangkan kira-kira seperti ini. Saya silangkan kayu. Nah, maka dia mereng. Karena sudah bagus pertumbuhan rantingnya, saya cabut lagi si kayu penyilangnya. Maka coba perhatikan teman-teman. Ini adalah ranting, ini adalah ranting, ini adalah ranting, dan di atas juga punya ranting. Nah, nanti rantingnya ini pun punya ranting masing-masing. Kalau teman-teman tidak buat seperti tadi, kita tidak atur cabang kami seperti ini, maka istilahnya anggap saja ini tidak muncul rantingnya, maka cabai Anda hanya seperti ini, lurus dan cabang 2 di atas, maka hanya ini yang menghasilkan buah. Tapi sekarang dia adalah, dan perhatikan teman-teman, cabai rawit, karena saya lebih mendalami cabai rawit ya. Kalau cabai rawit ketika pertama dia bercabang di sini, dia sudah menghasilkan tunas buah, maksud saya seperti ini. Di ranting-rantingnya itu dia akan menghasilkan buah. Jadi dari awal, dari pertama sebenarnya di sini dia sudah menghasilkan bakal buah. Tapi hari itu saya buang, yang di sini saya buang. Nah, sehingga makanan yang diserap, nutrisi yang banyak yang diperoleh oleh daun-daun akan mengurus ranting-rantingnya sehingga bercabang lebih banyak. Kalau seandainya saya biarkan si buah, mungkin sudah matang ini, atau sudah mulai menguning, sudah mulai mau merah lah buah yang di sini. Padahal kalau kita biarkan itu paling 5 biji per pokok. Kalau kita biarkan paling 5 biji per pokok buahnya, ya terus berapa lah itu kalau dibandingkan dengan ranting yang seperti ini. Nah nanti dari ranting ini akan menghasilkan lebih banyak bakal buah. Oke, coba saya skip, saya dekatkan. Nah ini teman-teman, rantingnya melebar. Ini saya foto dari atas, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah ini belum pernah dipanen. Nah saya jauhkan, tapi sudah memiliki ranting yang sangat, boleh kita katakan cukup ya. Di awalnya dia kira-kira seperti ini. Nah ini dia teman-teman, waktu baru penanaman kita kasih botol aqua ditanam. Oh tadi saya belum jelaskan ya, ini bukan sekedar ditanam saja botol aquanya, saya kasih jarum pentul untuk membuat lubang. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ini jarum pentulnya, ini botol aqua. Saya kasih lubang 3 saja di bawah. 1, nampak ya, 2, 3. Jangan kebanyakan teman-teman. Ini disimpan jarum pentulnya. Ketika kita korek dia, tadi saya agak lupa ya, maaf ya, bukan waktu penanaman, tapi ini baru tadi saya tanam. Ini polybagnya masih ada. Waktu dikorek, kita tekan dulu polybagnya, baru kita pegang sini biar enggak rusak, kita cabut, baru kita masukkan ke lubang itu. Kalau ada tambahan pupuk kompos kandang kita siapkan. Maka ketika dia diletakkan, masukkan botol aquanya yang kita lubang tadi, ingat ya kan, ini mengarah ke pokoknya, baru isi kompos itu tadi campur dengan tanah, maka tertutuplah dia seperti ini. Gampangnya teman-teman, itu kira-kira pembuatan botol aqua yang ditanam di samping pokok cabenya. Nah
karena ini yang kita buat adalah penusuknya adalah jarum pentul seperti ini dan hanya 3 biji, maka airnya akan secara pelan-pelan mengairi tanah. Kalau kita buat paku kan itu cepat habis. Nah, ada 2 keuntungan. Pertama, botol aqua ini akan menyimpan air dengan waktu yang lama dan dia akan mengeluarkan air seolah-olah seperti tetesan-tetesan ke arah akar, maka tanah akan lembab dengan waktu yang lama. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang paling penting adalah kita cepat melakukan penyiraman ketika kemarau. Nah, kalau kemarau, kalau ini seandainya botol aquanya ini tidak ada, langsung seperti ini cabenya. Kita isi air, nah kita isi atau pupuk cair, kita corkan, maka airnya akan merembes. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah tahu itu, tak bisa cepat. Menyiramnya harus pelan-pelan, itu pun gak puas kita. Karena pupuk yang kita kasih dengan pupuk cair atau air yang kita siram banyak terbuang. Tidak langsung diserap oleh tanah. Tapi kalau pakai aqua seperti ini, kita masukkan air ke dalam aqua itu, maka aqua akan menampung airnya dan pas langsung ke bawah akar, ke dalam tanah. Dan itu dikeluarkan secara pelan-pelan. Oke, mantap ya teman-teman. Mungkin kira-kira cukup sekian dulu. Saya akan kasih tunjuk foto yang lain. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, yang subscribe dengan channel ini. Ya, karena saya juga kan sudah berusaha membuat channelnya. Ya, saya minta tolong untuk teman-teman supaya di subscribe untuk pengembangan channel berikutnya. Sekian dari saya untuk kali ini. Terima kasih.